Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allahur Rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiq biha wal iz'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Hadirin hadirat kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukur itu dengan satu, kita mengakui kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui nikmat Allah yang begitu banyak. Kita menyadari bahwa betapa besar anugerah Allah pada kita. Pengakuan itu patut kita tanamkan dalam hati kita, yang namanya al-i'tiraf bil qalbi. Pengakuan itu di dalam hati kita. Jadi kalau kita merenung, menghayal, maka menghayallah yang positif. Di antara khayalan positif tadi, merenungi nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang kadang-kadang kita malu kepada Allah. Bersyukur pun tidak sempat, mengakui pun tidak. Kita nikmat-nikmat saja kita ambil, terima kasih tidak. Bagaimana orang tidak tahu terima kasih? Ya, maka kita mengakui. Jadi ada satu orang misalkan berjalan dengan bersepeda, kami pernah terjadi. Orang bersepeda, waktu itu kita jalan kaki, karena zaman dulu kan jalan kaki. Begitu sepedanya bocor, kita bantu dorong, kita bantu ke bengkel. Begitu dia selesai, tidak ada ucapan terima kasih, dan kita pun tidak mengharap ucapan terima kasih, imbalan ataupun, dia langsung pergi. Nah, kita berhusnuzon barangkali dia banyak masalah atau lagi ditunggu. Tetapi ada teman, itulah orang yang tidak bersyukur, terima kasih. Kayaknya kita yang membantu itu sakit hati. Bapak bantu orang, tapi orang tidak mau terima kasih, gimana sakitnya? Maka bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini memberikan kita nikmat 24 jam, yang menjaga, yang mengatur kita. Maka itu perlu al-i'tiraf bil qalbi, pengakuan dalam hati kita betapa keagungan dan kebesaran Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, termasuk kita. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah, tidak pernah menjadi beban dalam hidup kita. Apapun yang kita dapatkan pasti adalah keunggulan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita orang yang bersyukur. Apapun yang terjadi, kelebihan yang datang dari Allah. Jadi ada seorang prajurit, kamu rela jadi prajurit? Iya, ini adalah kelebihan dan keutamaan dari Allah. Tiba-tiba komandannya kena insiden luka berdarah. Lalu tanya kepada prajurit tadi, ini apa yang terjadi kira-kira ini? Ada tanda apa? Kata prajurit itu, tanda-tanda kebaikan dari Allah. Marah dia. Kebaikan apa? Saya luka tangan sampai dijahit amputasi. Sampai tangan saya itu
Amputasi itu apa? Dipotong. Tanya lagi, ini apa? Tanda-tanda apa? Kata dia, kebaikan, semuanya adalah kebaikan dari Allah. Akhirnya ditangkap dia ke penjara. Kamu apa-apa kebaikan dari Allah. Kamu ditangkap di penjara. Nah, setelah kamu di penjara, apa yang terjadi? Kata dia, ini juga bagian dari kebaikan dari Allah yang selalu kita syukuri. Akhirnya sebulan 2 bulan rombongan tadi pergilah ke hutan. Dan di hutan mereka ditangkap sama orang-orang yang ada di pedalaman. Dan kebetulan keyakinan orang di pedalaman tersebut mempersembahkan kepada sesembahan mereka dengan menyembelih orang luar. Begitu yang disembelih itu adalah komandannya tadi atau rajanya tadi, dilihat tangannya kok cacat sebelah, ini nggak layak dipersembahkan kepada sesembahan kita. Lalu dia suruh pulang saja. Akhirnya mereka dibebaskan. Barulah dia sadar, oh ternyata ini adalah kebaikan dari Allah yang kita belum tahu nikmat apa, kita belum tahu hikmahnya. Maka dia buru-buru ke penjara. Ternyata betul, hikmahnya adalah saya nggak jadi dijadikan tumbal oleh orang-orang dalam hutan. Nah, selama di penjara apa hikmah yang kau dapatkan? Jadi antara hikmah yang saya dapatkan, kata dia, tidak ikut rombongan kamu. Kalau saya ikut rombongan kamu, bisa jadi saya yang duluan dijadikan sesembahan atau tumbal dari sesembahan tadi. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan ats-tsana'u bil lisan, banyak-banyak mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, ats-tsana'u 'ala Allah, bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Itu salah satu doa Nabi yang mengajarkan kepada kita. Ya Allah, berikan kepadaku rasa bersyukur kepada Allah. Maka di zaman Umar bin Khattab ada satu orang pemuda yang di pasar atau di tengah jalan dia berzikir dengan zikir yang sangat aneh. Allahumma ij'alni minal aqallin, Allahumma ij'alni minal aqallin, Allahumma ij'alni minal aqallin. Kata Umar, ini doa dari mana kamu dapat? Rasulullah tidak pernah mengajarkan doa itu. Kemudian sahabat-sahabat yang mulia juga nggak pernah mengajarkan doa seperti itu. Kamu dapat dari mana? Kata dia, di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang mengatakan bahwa manusia ini sangat sedikit daripada orang bersyukur. Wa qalilan min ibadiyasy syakur. Yang bersyukur itu sedikit sekali. Yang berterima kasih pada Tuhan itu sedikit sekali. Wa qalilan ma tashkurun. Surah Al-Mulk. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Ada 2 ayat. Maka kata pemuda tadi, mudah-mudahan yang sedikit itu aku. Maka aku berdoa, ya Allah jadikan aku di antara orang yang sedikit. Ya Allah jadikan aku di antara orang yang sedikit. Ya Allah jadikan aku di antara orang yang sedikit. Aku khawatir tidak termasuk di antara hamba-hamba yang bersyukur. Mendengar jawaban seperti itu, atau apa kata Umar? Alangkah bodohnya Umar dan cerdasnya pemuda itu. Jadi seorang khalifah, teman dekat Rasulullah, yang tadinya mau marah-marah, gak jadi marah-marah. Zikirnya aneh. Ya kalau kita zikir yang nggak usah yang aneh-aneh. Kita berzikir yang alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, Allahu akbar. Yang ketiga bersyukur itu adalah al-amal bit ta'ah. Mengamalkan ketaatan-ketaatan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca di sini adalah surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat itu adalah surah yang artinya bilik dan kamar-kamar. Satu kisah yang di dalamnya terdapat sebuah kejadian yang ada di antara kamar atau rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya ketika
dari Bani Tamim, suku pedalaman, yang datang kepada Rasulullah ingin bertamu, langsung memanggil ya Muhammad ukhruj ilaina, manggil nyaring dan manggil dengan nama ya Muhammad. Maka Allah mengajarkan, Allah itu di dalam Al-Quran tidak pernah memanggil ya Muhammad. Beda dengan nabi lain, ya Ibrahim, ya Idris, ya Nuh, ya Saleh, ya Isa, ya Yahya, ya Musa. Semua nabi dipanggil dengan namanya. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun Allah memanggil langsung ya Muhammad. Tidak ada. Allah memanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika. Wahai seorang nabi, wahai seorang rasul. Bahkan di awal-awal fase turunnya ayat pun langsung ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Oh, yang berselimut. Kita kedinginan berselimut ya. Ya ayyuhal muzammil. Tidak ada ayat ya Muhammad ya. Jadi wajar. Allah mengajarkan kepada kita untuk beradab dalam memanggil, termasuk nanti memanggil orang tua kita, memanggil orang-orang yang lebih tua dari kita, atau memanggil guru-guru kita. Ya kalau sesama kita ya nggak apa-apa. Tetapi kalau ada guru kita, panggilkan ya ustaz, ya kiai, ya guru, begitu ya. Itu maka dinamakan surah ini disebut dengan Al-Hujurat, kamar-kamar atau bilik-bilik. Itu kejadiannya. Maka surah ini dimulai binida'il muhib ilal qulub wa huwa wasful iman. Panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang cinta dan kasih sayang kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka kalau ayat Al-Qur'an berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, maka hampir dipastikan kata para ulama ini adalah ayat-ayat Madaniyah yang turun di Madinah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka di antara ciri-ciri ayat Madaniyah itu adalah berbicara tentang adab, etika, hukum, tata krama. Kalau ayat-ayat Makkiyah berbicara tentang keimanan, keagungan Allah, berbicara dengan tauhid, berbicara dengan dahsyatnya hari kiamat, rukun-rukun iman, itu banyak Makkiyah. Makanya dalam Al-Quran itu ada 10 surah, namanya itu hari kiamat. Ada surah Al-Qiyamah, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, An-Naba, An-Nazi'at, Al-Infitar, Ad-Dukhan, apa lagi? Al-10 Pak ya. Artinya hari kiamat. Az-Zalzalah. Bahkan ada mengatakan Al-Adiyat, dan surah-surah yang seumpama itu, Wadh-Dhariyati Dzarwa, dan seterusnya. Ada diindikasikan itu adalah tentang kejadian hari kiamat. Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, An-Naba, An-Nazi'at, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Az-Zalzalah. Itu hari kiamat. Coba lihat di terjemah. Artinya hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Tapi beda, dahsyatnya berbeda. Ada berbicara hari kiamat menggambarkan awal kejadian, ada yang menggambarkan tentang amal ibadah manusia, ada yang menggambarkan apa bekal kita di hari kiamat tadi, ada yang menggambarkan surga dan macam-macam. Jadi kalau satu buku, kata para ulama, ini satu buku judulnya itu saja, biasanya buku itu tidak bagus. Tetapi kalau Al-Quran judulnya sama, hari kiamat, tetapi berbicaranya dan gaya bahasanya beda-beda. Itulah yang membuat Al-Quran itu kalau kita pelajari lebih hebat daripada buku apapun. Maka Allah memanggil
dengan panggilan kasih sayang. Berarti kalau Allah memanggil kita, penting nggak? Penting. Maka harus kita perhatikan. Allah memanggil kita penting. Jangankan Allah memanggil, Pak Lurah, Pak RT memanggil kita, itu penting juga. Wali kota memanggil kita, penting juga. Gubernur memanggil kita, penting juga. Apalagi presiden memanggil kita, penting sekali. Bisa diangkat jadi menteri kita. Paling tidak jadi stafnya, ya Pak. Ini Allah memanggil kita, berarti penting sekali. Bisa jadi kita diangkat menjadi hamba-hamba terbaiknya. Tetapi panggilan kepada orang-orang beriman itu di dalam ayat Al-Quran tidak pernah Allah memanggil ya ayyuhal mu'minun. Pasti Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Kurang lebih 90 ayat, 90-an. Kalau tidak salah 93 ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Coba nanti dicek Pak ya, dihitung berapa ya ayyuhalladzina amanu, kurang lebih 93. Karena ada kitabnya sudah, Nidaatul Rahman li Ahlil Iman. Ada tafsir tentang khusus ya ayyuhalladzina amanu. Kurang lebih 93 bab. Kemudian maksudnya juga bisa jadi Allah itu memanggil kita dengan sebuah pesan. Kadang-kadang ada orang beriman pagi, dia tidak menjaga imannya, bisa jadi sorenya tidak beriman. Siang dia beriman, malamnya bisa jadi tidak beriman. Maka iman itu bertambah dan berkurang, naik dan turun, masuk dan keluar. Maka kita jaga. Maka kita jaga dengan menjaga rutinitas ibadah sholat. Subuh kita ke masjid, zuhur kita ke masjid, asar kita ke masjid, maghrib isya kita ke masjid, malam kita istirahat, subuh ke masjid lagi. Itu yang kita jaga. Supaya apa? Supaya stabilitas keimanan kita senantiasa stabil. Kadang-kadang tidak stabilnya gara-gara dunia, gara-gara duit, gara-gara urusan dan lain sebagainya. Maka hati-hati. Iman yazidu wa yanqus, kata Nabi. Tapi jangan kayak orang Afrika. Saya punya teman orang Afrika. Dia kalau ke masjid pakai jubah. Begitu main bola, dia lepas jubahnya, celana pendek. Ditegurlah sama teman-teman yang lain. Kamu kalau sholat jubahnya bagus-bagus, tapi kalau main bola pendek sekali celananya. Jawaban dia apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Gak usah tegur. Iman itu kan naik turun katanya. Itu ada orang Afrika, Senegal. Itu ada saja dalilnya. Ya, kalau kita ngelihat orang Afrika itu ngelihat kita itu dia bingung. Ini orang Jepang kah, orang Cina kah, orang Thailand kah, orang Malaysia kah? Dia tidak tahu. Kita pun tidak tahu. Dia orang Senegal kah, dia orang Mali, dia orang Afrika Selatan, dia orang Ghana, apalagi itu daerah-daerah. Kita nggak tahu bedanya mereka itu di mana. Sama dengan mereka, bedanya kita tuh di mana mereka nggak tahu. Pasti kalau ketemu pertama, kamu orang mana? Thailand kah, Indonesia kah, Malaysia kah, Cina kah, Jepang kah? Pasti begitu. Dia tidak bisa membedakan. Sama kita membedakan orang Arab tuh kan sama juga. Ini orang Mesir kah, orang Yaman kah, orang Saudi kah, orang itulah hebatnya Allah menciptakan manusia. Tetapi kalau sesama sana tahu atau lama tinggal di sana itu bisa membedakan. Oh ini Mesir, oh ini Maghribi, Maroko, oh ini Tunis, oh ini Jazair, oh ini Arab Saudi, oh ini Iran. Tahu. Sama kita di Asia, oh ini Thailand, oh ini Malaysia, oh ini Indonesia, ini wajahnya wajah Indo. Nah itu. Ya ayyuhalladzina amanu, di antara pesan di ayat ini la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih.
Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? La tusari'u fil asya'. Jangan mendahului Allah dalam hukum. Kalau kita tidak tahu arti hukumnya, jangan dikira-kira atau jangan sembarangan menyampaikan. Ini kan kira-kira begini baik, bagusnya kan begini. Nah, kita tanyakan dulu pada ahlinya. Atau dalam pendapat. Kadang-kadang ada orang tidak percaya. Saya punya teman dekat banget. Dia tidak percaya bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Gak ada. Dia bilang kalau bisa menyembuhkan itu adalah obat. Secara ilmiah kalau sakitnya begini, pasti disembuhkan dengan cara begini. Gak ada orang disembuhkan pakai air, dibacakan Quran, lalu bisa sembuh. Nah, itu gak masuk di akal kata dia. Padahal dia orang Islam baik. Itu artinya kan mendahului Allah. Padahal kan banyak orang yang disembuhkan, dokter tidak tahu penyakitnya, begitu pulang dia sembuh. Ada orang sembuh kayak orang buang apa namanya itu, kelilipan. Susah dicari penyakitnya, begitu hilang langsung sembuh. Jadi apapun yang dikatakan Al-Quran wajib kita percaya. Gimana pun caranya wajib kita percaya. Tapi kan tidak masuk ilmiah, tidak masuk logika, tidak masuk akal. Tetap wajib kita percaya. Karena buktinya ada. Jadi ada mahasiswa kami KKN. Begitu dia KKN, orang ya namanya di dalam, jauh dari rumah sakit. Panggillah mahasiswa, ini ada anak kami yang agak stres, kayak gila. Coba didoakan. Begitu dia doakan, nasihati, luar biasanya langsung sembuh. Langsung sembuh. Akhirnya orang satu kampung yang tidak punya penyakit pun datang minta doa. Jadi bukan tugas KKN pendidikan lagi, jadi tabib di sana. Akhirnya saya minta izin, kalau begini saya nggak bisa tugas di sini, pulang dia. Karena dia bacakan cuma satu surah Al-Fatihah baca. Ya kebetulan Allah mengabulkan doanya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam hal pendapat, dalam hal dulu ada di antara kaum atau jamaah kebetulan mau menyembelih hewan kurban supaya cepat dan supaya waktu kita efisien, udah kita nyembelihnya bisa subuh aja supaya hewan kurban tersembelih semua dan bisa terbagi sebelum makan siang. Jadi mereka sembelih subuh. Lalu ditegurlah oleh Rasulullah SAW bahwa sembelihan itu tidak sah. Yang sah itu nyembelihnya habis sholat Id. Itu diantara kisahnya. Ada juga orang yang duluan sholat sebelum waktunya. Ini pesawat berangkat jam 12 tepat. Gimana salat zuhurnya? Udah kita salat zuhur duluan aja. Ustaz, ada jamaah ngajarin saya begitu. Ustaz, kita salat zuhur duluan aja. Kenapa? Karena mungkin kita salat di pesawat. Gak ada Nabi mencontohkan salat di pesawat. Sementara penerbangan kita jauh. Jadi kita salat zuhur duluan aja. Ya, kebetulan jam 11 pesawat berangkat ke Jeddah untuk umroh. Ya kita salat zuhur duluan jam 11 katanya. Itu namanya mendahului sebelum waktunya. Nah, itu nggak sah salatnya. Jadi selesaikanlah azan dulu. Selesaikanlah
azan muazzin. Yang walaupun waktunya sudah sah, ini kan ada orang azan nih, zuhur jam 12 lewat 22, dia udah siap nunggu. Begitu jam 12 lewat 22 langsung dia Allahu Akbar, nggak pakai azan, nggak pakai apa, tiba-tibanya jamnya salah 1 menit saja, itu tetap tidak sah. Nah, kalau duluan 1 menit ternyata belum waktunya, nah itu makanya zawal tergelincir sedikit, nah itu, atau dimulai dengan azan dulu. Kemudian wattaqullah, bertakwa kepada Allah, innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah itu nggak usah teriak-teriak. Tetapi kadang-kadang perlulah teriak-teriak, ya, bukan teriak-teriak, nyaring. Ya, doa kunut tadi kan harus nyaring tadi. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Kalau imam sampai di situ bacaannya amin. Kenapa imam setelah itu kadang pelan? Karena setelah itu bukan doa, itu namanya munajat. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu jangan diaminkan lagi. Kadang-kadang kalau imam baca nyaring dia diaminkan. Makanya di Indonesia, nah ini khusus Indonesia ini, pelan. Kalau di Arab nyaring semua. Orang Arab bisa membedakan ini amin, ini ya Allah jawabannya. Ya Allah, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya Allah. Kalau doa baru amin, nah itu. Dan doa kunut panjang-panjang. Ada yang 1 jam doa kunut. Saya pernah doa kunut 1 jam. Itu namanya Syekh Muhammad Jibril. Doa sambil nangis-nangis itu. Jadi kalau ditanya teman, kamu ikut nangis nggak? Nangis. Kenapa? Lamaan kunutnya. Dulu tarawih itu jam 8 mulai, jam 9 selesai Isya. Lumayan, kalau Ramadan di akhir itu 1 jam. Kemudian tarawihnya jam 9 selesai tarawihnya. Jam 10 witirnya. Dan selesainya jam 11. Luar biasa, 1,5 jam kita. Nangis-nangis berdiri. Ya Allah, nggak paham juga kata anak-anak baru dalam hati. Ini doanya panjang banget, orang nangis ikut juga nangis karena sakit kaki berdiri. Nah, itu panjangnya. Tapi kalau orang yang paham, dia nangis menghayati doa si imam tadi. Ya, karena pasti nangis di situ. Jadi satu ujung sampai satu ujung semua nangis. Itu namanya Syekh Muhammad Jibril. Bacaannya bagus sekali. Lalu ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nabi di sini disebut dengan Nabi Muhammad. Tidak disebutkan namanya langsung, tetapi disebutkan an-nabi, ar-rasul di dalam Al-Qur'an sebagai penghormatan dan penghargaan. Dan itu di antara adab-adab kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membicarakan aib keluarganya. Rasulullah kan pernah bersabda begini, "Lau anna Fatimah qata'at sarakat laqata'tu yadaha." Kata Nabi, kalau Fatimah itu mencuri, aku yang memotong tangannya. Itu keadilan dalam hukum. Tetapi ada ulama tidak berani menyebut nama Fatimah, anak Nabi. Dan dijelaskan dengan begitu menakutkan, saya khawatir kalau yang bicara itu Nabi terhadap anaknya dan terhadap ketegasan hukum kan wajar. Tetapi kalau kita berbicara seperti itu kan kurang wajar. Apalagi berbicara masalah bapak Nabi, wah itu semakin jauh kita. Tidak beradab kalau bapak Nabi seperti apa.
Karena dalam bahasa Arab itu Nabi mengatakan abun. Abun itu kan bisa jadi orang tua asuh, bisa jadi paman, bisa jadi siapapun bisa kita panggil abun. Guru pun bisa panggil abu ya. Banyak kan orang murid manggil guru abah. Itu boleh. Tetapi tidak boleh memanggil walid. Ya walidi. Itu bedanya. Walid itu yang ayah biologis. Sehingga ditafsirkan para ulama itu adalah menguatkan mental sahabat. Kalau kita ini adalah berbeda dengan orang tua kita dulu, nggak apa-apa. Toh Allah Maha Kasih Sayang, dan ada juga zaman fatrah yang Allah tidak mengazab orang-orang yang tidak mengerti. Sehingga kita berhusnuzan saja. Bagaimana dengan nenek kakek moyang kita yang dulu? Kita berhusnuzan kepada Allah. Apapun yang mereka lakukan, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kemudian innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah itu adalah orang-orang yang diuji hatinya dengan takwa, dan mereka adalah mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara masalah ganjaran terhadap manusia begitu menyenangkan, begitu nikmat dan begitu sempurna Allah berikan kepada kita di akhirat kelak. Tetapi ketika berbicara masalah azab dan siksa, hatta tujadilu nafsun an nafsiha. Ada ayat itu, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Sampai-sampai di hari kiamat itu orang-orang berdebat. Ini saya begini bukan salah saya. Itu gara-gara salah setan. Setan lagi disalahkan. Dan setan pun mendebat. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum. Kata setan, di dunia Allah menjanjikan kebaikan pada kalian, kalian tidak mau ikut. Dan aku menipu kalian dengan janji yang bohong. Kalian ikut saya. Yang salah siapa? Kalian, kata setan. Mau-maunya ikut saya. Hari ini kita masing-masing. Tidak ada saling salah menyalahkan. Kalian berdosa, kalian menanggung dosanya. Jadi manusia berdebat dengan setan. Berdebat dengan orang lain. Gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Tetapi Allah katakan, gara-gara kamu. Saking bingungnya, tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Sampai-sampai manusia itu berdebat dengan jiwanya. Jadi kata jiwa, ya Allah saya nggak ikut-ikutan. Kata akal dan kata nafsu saya Allah gitu. Yang berdosa kan mulutnya, yang berdosa tangannya, yang berdosa kakinya. Siksalah kaki, mulut, tangannya. Kata tangan juga bicara. Saya engkau ciptakan ya Tuhan, itu bagaikan benda mati. Tidak bisa bergerak tanganku tanpa disuruh oleh akalku. Tidak bisa bergerak, maka siksalah nafsuku saja. Lalu diberi gambaran, itu dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Saking takutnya manusia, jiwanya saja dia berdebat. Saking takutnya. Jadi diberi gambaran, ada orang pincang dan orang buta masuk ke kebun, mencuri buah. Yang pincang nggak bisa naikin buah, yang buta nggak bisa ngelihat. Sementara dua-duanya mau mencuri. Akhirnya yang buta, kamu naik ke punggungku. Nanti kamu suruh maju, kamu suruh berdiri. Nanti kamu ambil dan kita makan sama-sama. Begitu dia ambil dan dia makan sama-sama, ditangkap, kira-kira yang disalahkan siapa? Yang pincang apa yang buta? Dua-duanya. Ya, karena kan mereka bekerja sama. Jadi nanti di akhirat yang disalahkan jiwa atau raga?
Ya sama dua-duanya. Kata Allah dua-duanya kamu. Karena jiwa dan raga saling berdebat, nggak mau disalahkan. Itulah keadaan yang membingungkan nanti di hari kiamat. Ya menakutkan sekali. Maka janji syaitan itu adalah janji palsu, jangan kita ikuti. Jadi kata syaitan, "Lamma qudil innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Aku dulu berjanji dan aku yang mengkhianati. Yang salah kalian adalah ngikuti janjiku. Kemudian kita ini ada tanya jawab nggak bisa Pak Muin ya? Di ini aja Pak ya, kalau ada yang bertanya supaya nggak ngantuk. Kita aja kata Pak Muin sampai jam 6.13 tadi ya. Supaya nanti habis habis kajian kita doa langsung salat syuruk. Itu amalan terbaik. Jadi nggak yang biasa bisa berangkat haji, Allah berikan anugerah berangkat haji, yang kita hari ini tahun ini belum bisa berangkat haji, ya udah tiap hari kita melaksanakan ini. Jangan pulang setelah salat subuh, jangan berbicara dunia, jangan tidur juga, ngantuk bolehlah. Ngantuk boleh. Habis itu kita jam 6.13 namanya salat syuruk. Lewatkan dikit lah. Usolli sunnatas syuruk. Salat syuruk 2 rakaat karena Allah Ta'ala itu pahalanya seperti ibadah haji dan umrah sempurna. Karena ada haji dan umrah, ada yang nggak sempurna. Contoh nggak sempurna, dia mulutnya nggak bisa dijaga misalnya. Jadi kalau orang haji itu kayak orang sholat, nggak boleh banyak bicara. Bahkan jangan melarang orang. Jadi ada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu jangan menoleh ke kanan ya. Itu noleh ke kanan semua. Ternyata ada orang yang pakai ihram, kemudian kakinya diangkat. Dia nggak sadar kaki diangkat, bawahnya kebuka. Kata ibu-ibu jangan noleh ke kanan. Akhirnya noleh ke kanan semua. Itu namanya nggak bisa jaga mulut. Ya. Ingin menutupi rahasia tapi membongkar rahasia. Jadi akhirnya satu mobil, satu bus ngelihat ke kanan dan ngelihatlah sesuatu yang tidak wajar. Jadi kata Allah, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Jadi kalau memanggil di balik dinding itu kebanyakan orang yang tidak beretika, tidak berakal. Bagaimana baiknya kalau bertamu itu mengetok dan mengucapkan salam di depan pintu. Jangan belum sampai masuk pintu sudah dipanggil. Nah, jadi adabnya bertamu itu ngetok pintu, ucapkan salam dan batasannya 3 kali. Kenapa 3 kali? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertamu ke rumah Umar, mengucapkan salam, assalamualaikum. Umar, Rasulullah, salam itu kan doa, itu doa dari Rasulullah. Umar menjawabnya pelan, waalaikumsalam. Supaya diulangi lagi salamnya. Kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, tapi Rasulullah tidak mendengar. 3 kali, assalamualaikum, ya Umar, waalaikumsalam. Pelan dia jawabnya. Umar menunggu yang keempat kali supaya doa keselamatan, rahmat dan kasih sayang Allah kepadamu. Apalagi Rasulullah yang mendoakan. Kata Umar nggak ada lagi. Begitu dibuka pintu, nggak ada Rasulullah. Itu diantara bukti Rasulullah itu kalau berjalan cepat, berjalan lebih cepat dari biasanya. Itu Rasulullah cepat sekali jalannya. Dan dikejar sama Umar, ya Rasulullah. Aku ada di dalam dan aku menjawab salam dan aku ingin mengulang jawaban salam dan ucapan salam dari engkau. Sehingga aku nggak nyaring. Jadi ya kata Rasulullah batasannya kan cuma 3 kali. Kalau 3 kali nggak dibukain pintu, bisa jadi yang di dalam lagi kecapean, lagi istirahat, lagi tidur, lagi sholat, lagi baca Quran atau lagi ibadah.
atau dia tidak mau diganggu, bisa jadi. Maka kita cepat-cepatlah pulang. Karena ada orang yang memang tidak suka diganggu. Bahkan ada orang yang lebih asyik dengan Allah misalnya. Bisa jadi kita berhusnuzan saja. Jadi kemudian dalam bertamu jangan menghadap ke arah pintu. Menghadaplah ke kiri atau ke kanan. Supaya apa? Begitu pintu dibuka tidak langsung melihat yang di dalam. Pemandangan yang di dalam. Jadi itu diantara adab bertamu. Tapi kalau tidak, itu dikatakan di dalam Al-Quran aksaruhum la ya'qilun. Ya, diantaranya mengurangi kecerdasan akal orang yang tidak berakal. Kemudian di dalam surah ini membahas tentang berbagai macam ilmu, adab dan etika. Di antaranya wujub tatsabbut minal akhbar. Wajibnya kita mencek kebenaran berita. Kadang-kadang kita dengar berita langsung, oh itu betul itu. Apalagi berita itu bukan dari orang beriman, apalagi dari orang fasik. Tapi itu fasik. Fasik itu ya orang Islam tapi dia nggak taat. Atau dia orang Islam tapi dia membuka aurat. Nah itu fasik. Kalau dia bacakan berita, kabar, jangan langsung kita percaya. Lagian kita itu suka berita ya. Kayak kita penting-penting aja. Ngurus negara ikut-ikutan komentar. Kalau kita penting biasanya jadi menteri. Nah, kita ngurusin yang dekat-dekat kita aja. Kan banyak orang, iya tapi kan gas mahal, gas lu itu kan perlu juga kita bahas. Ya kita membahas nggak sampai ke sana, nggak merubah kebijakan. Ya. Kemudian bagaimana di dalam ayat ini bagaimana caranya memisahkan orang yang sedang bertengkar. Ada di dalam ayat ini. Jadi dua orang mukmin bertengkar, maka diislah, harus damai. Satu ngotot, saya nggak mau damai. Nah, itu yang diperangi. Yang nggak mau damai itu yang diperangi. Kemudian adabul mukmin ma'al mukmin. Adab sesama mukmin, jangan saling mengolok-olok, jangan saling menghina. Ngolok-olok orang tua orang lain itu sama dengan ngolok-olok orang tua kita. Jadi kok bisa ya Rasulullah? Saya kan ngolok-olok orang tua dia, sama dengan ngolok, kata Rasulullah. Kalau kamu mengolok-olok orang tua dia, dia akan membalas mengolok-olok orang tua kita. Jadi sama. Kalau kita mencela orang tua orang lain sama dengan mencela orang tua kita. Jangan. Dan juga perempuan-perempuan jangan. Kemudian larangan untuk mengikuti praduga, prasangka. Kira-kira begini, kira-kira. Kalau belum yakin jangan. Kemudian ayat berbicara tentang ta'arud. Perbedaan manusia, laki-laki dan manusia. Kita memang diciptakan berbeda-beda, berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, Afrika, Asia, apalagi Eropa. Berbeda-beda. Dalam satu bangsa pun kita berbeda-beda. Suku Jawa, suku Madura, suku Banjar, Bugis, berbeda-beda. Dalam suku pun ada istilahnya itu keturunan. PAM itu apa ya? Kabilah. Ada kalau Medan itu kan Simanjuntak, Sitorus, apa itu namanya Pak? Itu ya. Marga ada. Di antara suku pun ada marganya beda-beda. Maka kita diciptakan berbeda-beda, saling mengenal, bukan saling kami lebih hebat dari ini. Bahkan dijelaskan Arab dengan Ajam tidak ada perbedaan kecuali takwa. Jadi jangan mentang-mentang kita hidungnya pesek, kita rendah diri, tidak. Atau jangan-jangan hidung kita mancung, kita lebih hebat, tidak juga. Ya sama saja. Intinya adalah takwa. Al-ilmu bil kasabi la bin nasabi. Sekarang kan orang
ramai bahas-bahas nasab. Ilmu itu bukan dengan keturunan tapi dengan usaha. Ketakwaan itu juga dengan usaha. Iman juga dengan usaha. Betapa banyak keturunan Majusi, keturunan Yahudi yang dia masuk Islam dan menjadi muslim yang baik. Di antaranya Imam Bukhari, Muhammad bin Idris, kakek buyutnya itu seorang Majusi yang masuk Islam. Akhirnya dia bermimpi malam hari membuang lalat. Ini ada makanan, dia singkirkan lalat. Dia ngusir lalat dari makanan. Bertanyalah dia kepada ulama, kira-kira apa? Ini adalah ulama, di antara keturunanmu adalah ulama yang bisa membedakan antara hak dan batil. Dia didik anaknya jadi ulama, enggak jadi ulama. Dia didik cucunya mendidik cucunya, mendidik lagi sampai Imam Muhammad bin Idris, Muhammad Al-Bukhari, Ismail bin Abbas Al-Bukhari, Imam Bukhari. Itu diantara keturunan Majusi yang bisa menjadi ulama yang hebat. Jadi kita nggak usah keturunan siapapun, insya Allah kalau kita bisa menjadi hamba Allah terbaik. Bilal bin Rabah bukankah dia seorang budak, tetapi dia seorang hamba yang terbaik. Baik, mudah-mudahan ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang mulia. Tidak ada yang bertanya Pak ya, dan kita tutup dengan membaca doa subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.